Story time, storyteller aku hari ini seorang artis yang dari awal banget karya berada di MD. Aku kenal dia dari umur 14 tahun sampai sekarang pastinya tetap humble, tetap nice, tetap good dalam segala hal. Siapakah dia? Denira. Hai. Hai Kak Sanjay. Apa kabar? Baik, I'm good. Thank you Senang Dek, banget. sudah datang Yes. jauh-jauh. Terima kasih banget mau support saya. Sama-sama, senang banget di-invite loh Kak. Terima kasih. Dek lagi sibuk apa deh sekarang? Insya Allah sekarang lagi persiapan untuk next project nih. Dan insya Allah bakal balik lagi ke sinetron. Oh gitu. Yes. Tapi Finally. insya Allah semoga semuanya lancar. Habis lebaran. Iya, habis rencananya. lebaran sih rencananya. Karir kamu pertama, Dek. Itu kan kamu pertama masuk MD. Debut kamu masuk MD itu umur 14. Iya, umur 13-14. 13-14. Apa yang membuat kamu mau masuk ke dunia entertain? Awalnya itu sejujurnya ya, ini aku jarang cerita ke mana-mana nih Kak, cuma di podcast Kak Sanjay aja nih. Jadi awalnya itu dulu kan aku gemuk banget Kak, aku overweight. Jadi aku sama sekali nggak ada keinginan awalnya untuk masuk ke dunia entertain karena aku pertama aku nggak punya percaya diri, dan kedua aku juga link aku juga nggak ada. Mama juga dulu mama penyanyi juga, cuman aku nggak ada kepikiran untuk masuk situ, dan dulu juga aku sempat jadi korban bully gitu. Dan setelah itu aku turun berat badan karena satu dan lain hal. Setelah itu aku diajakin mama untuk kayak ikut lomba yuk, kita modeling gitu, cuman catwalk gitu doang. Terus aku bilang enggak deh mah, aku nggak pede dan aku juga nggak ada skill di permodelingan dan segala macamnya gitu. Sampai akhirnya kita coba daftar, itu kalau nggak salah Hamin 5 deh. Hamin 5 aku daftar ke modeling itu, perlombaan, terus bikin baju segala macem. Baju tuh bikin 2 kalau nggak salah. Terus belum ada desainer, belum ada stylish dan lain-lain gitu. Bener-bener aku sama mama baru yang kayak mulai dari awal. Terus udah gitu daftarlah. Setelah itu kayak aku dengan kepedean aku yang masih nol, terus kita belajar catwalk, aku belajar cara ngomong, memperkenalkan diri gimana, terus cara jalannya kayak gimana, sampai aku pertama kali itu pakai heels di momen itu. Oh gitu. Pakai heels gitu karena itu umur 14 tahun aku bener-bener yang kayak baru membuka diri untuk kayak dunia luar gitu loh Kak. Kayak misalkan modeling, ketemu sama orang banyak gitu. Sampai akhirnya udah tuh hari H, terus udah gitu aku pengennya sih juara 3, juara 2 itu nggak dapat. Karena kayak menurut aku ini semua di samping aku tuh udah senior semua, dan itu udah berpengalaman, udah yang kayak model yang tinggi-tinggi itu kayak yang bener-bener udah badannya udah profesional banget gitu. Dan sampai akhirnya juara 3, aku nggak menang. Juara 2 nggak menang juga. Ya udah deh, aku bilang yang penting pengalaman aja. Sampai akhirnya juara 1 kayak aku ditarik. Jadi aku pakai nomor gitu di sini, terus kayak ditarik Denira gitu, nomor kalau nggak salah aku nomor 37 atau 07 gitu. Aku ditarik, terus aku kayak itu aku shaking banget sampai aku nggak tahu mau ngapain gitu, karena ternyata aku juara 1 di situ. Dari situ aku udah kayak terima kasih Tuhan, itu emang benar-benar mukjizat dari Tuhan banget untuk ngerubah jalan aku untuk kedepannya gitu. Kalau misalkan nggak ada momen kayak gitu, mungkin aku belum mempunyai kepercayaan diri seperti ini sekarang. Terus aku juga gak punya pengalaman hidup yang luar biasa gitu kan. Dan akhirnya dari situ aku mulai deh masuk sama KMD. Dan waktu itu aku inget banget sama Mas Iman sih. Awalnya kamu datang ke MD itu keinginan kamu sendiri untuk casting atau gimana? Awalnya itu emang aku mau. Jadi awalnya kan emang nggak ada pede sama sekali dong Kak. Maksudnya aku nggak ngerti entertain tuh bagaimana gitu. Sampai akhirnya aku diundang untuk casting, terus aku belajar, aku nonton, aku belajar untuk gimana caranya memperkenalkan diri dan segala macamnya. Akhirnya aku datang, aku pengen untuk berkembang, dan ternyata passion aku di situ. Dan gitu. Langsung kamu dapat. Yes, Langsung alhamdulillah. Judul pertama kamu apa, ingat nggak? Badai deh kalau nggak salah. Badai ya. Sama Kak Anggika.
Angga dan Adli ya? Iya, cuman itu bukan belum peran yang ini karena aku masih belajar Iya, kan. Jadi aku kayak baru satu episodean gitu. Dan aku kayak itu juga udah deg-degan banget Nah, dulu. gimana tuh awalnya? Kamu kan basicnya no acting. Mm-mm. Begitu kamu masuk, apa yang kamu tadi bilang, ketemu Anggika, ketemu Adli, Virus, ada rasa ketakutan, rasa canggung, rasa nervous, semuanya? Nervous sih pasti ya. Maksudnya kayak aku nggak tahu lokasi syuting kayak gimana, jam kerjanya kayak gimana, terus cara berkomunikasi saat di set kayak gimana, sama sutradara, ceritanya, ngafalin dialognya gitu. Kayak aku deg-degan pasti, tapi untungnya ada mama sama papa yang support aku untuk terus belajar, terus improve skill aku gitu. Dan di set juga aku di welcome banget sama Kak Anggika sama Kak Adli Virus. Jadi kayak, Dek nanti gini ya, aku satu scene sama Kak Adli deh kalau nggak salah waktu itu pertama kali. Terus kayak, Dek nanti gini ya, nanti kamu gini aja. Aku nggak tahu blocking kan Kak, Iya. sama sekali. Kayak nanti kamu kalau aku habis kayak gini, kamu baru habis itu acting ya gitu. Pokoknya banyak belajar banget di set sih sama senior yang udah Dari duluan. satu sinetron lanjut ke sinetron berikutnya, akhirnya masuklah film pertama juga, mungkin Dub Smash ya? Film pertama. Nah, aku. pengalaman kamu dari sinetron terus kamu mencoba film itu seperti apa? Waktu film Dub Smash itu kan aku film pertama dan aku nggak tahu belum ada pengalaman kan Kak. Iya. Tapi aku udah banyak nonton film, belajar dari pengalaman teman-teman yang udah duluan ke film juga, dan itu aku senang bisa dapat kesempatan untuk main di film karena di sisi lain juga aku pengen berkembang juga di industri perfilman ini gitu kan. Pengen berkembang juga, pengen coba karya-karya lainnya, pengen karakter lainnya, dan such a good experience untuk aku sih. Ada perbedaan nggak antara film dan sinetron? Perbedaan pasti. Dari ya. agak sedikit. Waktu itu kan aku terakhir dari Dub Smash itu Duyung yang kedua. Yes. Dan aku jadi antagonis waktu itu. Terus itu sekitar 6 bulanan itu aku kan dialognya kenceng, terus udah gitu cara actingnya juga beda gitu. Pas masuk ke Dub Smash gitu masih ke bawah-bawah acting yang kayak marah-marah, terus ke bawah-bawah acting yang sinetron banget gitu. Dan di situ aku kayak, oh ternyata di film ini seperti ini, di sinetron seperti ini. Jadi aku mulai bisa membedakan cara berakting, cara memasukkan karakternya seperti apa gitu sih. Terus masuk ke beberapa judul berikutnya, sampai masuklah ke film horor. Yes. Debut film horor kamu apa sih pertama? Pertama Rasuk deh. Itu pertama? Itu pertama deh. Nah, pasti kan berbedakan antara drama dan horor. Selama kamu stripping dan ataupun series tuh pasti drama. Dub Smash juga kategorinya drama teen. Masuklah ke Rasuk yang horor. Iya. Itu gimana kesannya? Kesannya aku dulu sering nonton film horor. Terus udah gitu waktu itu kan pertama kali sama Kak Sandy Aulia. Ya. Terus aku di situ kayak wah, sama Kak Sandy Aulia aku senang banget nih bisa dapat experience baru. Terus udah gitu pengalaman baru juga, dan ketemu sama orang-orang baru, sama Mas Ubay juga sutradaranya. Yeah. Dan di situ nggak tahu ya, aku kayak udah masuk aja jiwa aku ke judul Rasuk itu kemarin, film Rasuk itu. Dan ngerasa kayak wah aku suka nih ceritanya, teman-temannya juga kan, terus lokasinya dan ceritanya memang membantu aku untuk bisa nge-explore acting aku sih gitu. Kamu orang yang penakut apa enggak? Jujur sebetulnya penakut. Dengan horor dan segala macam. Penakut Kak, penakut. Aku justru nonton film horor itu nggak pernah sendiri. Maksudnya kayak kalau misalkan sendiri pun aku lampu dinyalain semua. Aku nggak pernah kayak sendiri terus aku nonton, nggak pernah. Tapi nggak tahu kenapa pas syuting film horor aku tuh kayak bisa menutupi itu semua gitu loh. Jadi nggak pernah kebawa takut gitu. Mungkin kalau misalkan sekarang, dulu sih nggak pernah kebawa takut. Mungkin kalau sekarang nggak tahu deh kayak gimana. Tapi kan kamu sempat syuting beberapa film horor. Apa yang membuat kamu mengambil, oke, next horornya gue ambil nih. Ceritanya. Cerita sama pengalaman ya Kak. Maksudnya aku juga pengen kalau ceritanya bagus, pengalaman aku pengen banyak juga. Jadi pasti kan di judul sebelumnya mungkin ada kekurangan dari segi acting, dari segi pendalaman karakter dan lain-lain gitu. Dan aku pengen di next projectnya itu aku bisa membetulkan hal yang belum pernah aku lakukan di sebelumnya gitu. Jadi
aku rasa kalau misalkan walaupun sama-sama horor tapi ceritanya beda, dan aku rasa juga pasti pembawaan aku juga berbeda di judul setelahnya gitu. Terus ada info nih, kamu tuh nggak makan nasi udah 5 tahun. Yes. Kenapa tuh kamu bisa decided untuk nggak makan nasi? Karena apa tadi concern yang kamu bilang kamu takut dengan berat badan dan segala macam? Aku tuh nggak makan nasi karena aku tuh berat badannya gampang naik, Kak. Jadi kalau misalkan aku makan nasi, kalau ngelos gitu aku pasti kayak naiknya 2 kilo, 3 kilo, dan itu aku kelihatan banget di badan aku. Tipe badan aku kayak gitu. Jadi aku pernah konsul juga sama ahli gizi dan katanya ya udah makan nasi merah aja atau enggak sayur-sayuran gitu. Tapi nasi merah masih makan? Nasi merah masih makan, nasi putih sama sekali enggak. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Sekarang kalau ada misalnya there is no option, nggak ada pilihan nih, cuma ada nasi putih, nggak kamu sentuh? Kamu cuma makan lauknya aja? Iya, sama sekali enggak, karena udah kebiasa, Kak. Maksudnya emang itu komitmen aku untuk kayak maintain yourself. Karena waktu itu pernah sih sekali untuk nyoba kayak 1-2 sendok gitu, tapi at the end perut aku tuh begah, jadi udah nggak kebiasa makan nasi gitu. Jadi ya udah akhirnya nasi merah terus, nasi coklat, nasi merah, atau enggak yang kayak oats gitu dikeringin gitu, disangrai. Nah kalau syuting itu kan susah kan, sometimes kamu mendapatkan makanan apa yang disediakan. Apakah kamu bawa sendiri jadinya? Aku bawa sendiri jadi Selalu? Selalu. Jadi kalau misalkan syuting, waktu itu syuting film di Solo gitu, aku bawa rice cooker sendiri terus bawa nasi merah gitu. Jadi aku juga nggak bakal ngeberatin tim gitu, tapi aku ya udah, aku tanggung jawab aku, jadi aku bawa rice cooker terus aku bawa nasi sendiri, dan ya udah itu jadi komitmen aku sendiri gitu. Yang lain juga pada kayak, Denira nggak makan nasi, makan aja, itu kan buat tenaga dan lain-lain. Aku bilang nggak apa-apa, aku bisa kok, I'm good, aku makan nasi merah gitu. Kan nggak enak deh rasanya. Kalau aku sih nggak bisa ya. One day nasi putih harus kalau aku. Iya sih. Sekali dalam iya sehari. Aku bener-bener dari pagi sampai malam aku bener-bener nasi merah. Aku yoyo banget, Kak, berat badannya soalnya. Oh gitu ya? Yoyo, aku tipe badan yang yoyo. Maksudnya even aku udah olahraga, udah Muay Thai, Pilates dan lain-lain, tapi tetap aku yoyo. Aku golongan darahnya O kan. Jadi kayak gampang naik, gampang turun. Aku misalkan seminggu bisa turun 1-2 kilo. Oh bisa? Bisa. Jadi kalau ada target bisa kamu lakukan itu ya? Bisa banget. Jadi kayak aku udah menemukan kuncinya nih. Gitu. Kehidupan kamu selama pandemi ini ya, maksudnya kan banyak ups and downs pastinya. Sempat nggak ada pekerjaan beberapa bulan. Apa aja yang kamu lakukan? Waktu pandemi itu kan di rumah terus, dan itu sempat kaget, kayak biasanya ada kegiatan dari Senin sampai Sabtu atau Minggu, terus tiba-tiba nggak ada kegiatan dan di rumah aja, work from home. Dan gak ketemu banyak orang dari yang tadinya kita atraktif banget gitu, terus kayak sempat pusing juga, Kak. Maksudnya kayak gak ketemu orang kan, gak bisa ngobrol, even kalau misalkan telepon juga beda kan, energinya juga beda gitu. Tapi untungnya aku kuliah juga, terus udah gitu aku ada beberapa endorse dari rumah, jadi seenggaknya ada kegiatan yang aku bisa lakukan, baca buku, dan ya paling itu sih kuliah yang benar-benar ngebantu aku banget. Ya karena dunia entertain kita kan berhubungan banyak dengan banyak orang. Bener. Selalu ya. Dengan adanya pandemi ini kita semua lebih membatasi pastinya kan. Jadi emang lumayan buat aku juga shocking sih. Yang tadinya hanging sana, hanging around, karena apalagi saya kan butuh banget sosialisasi. Dan sekarang penuh dengan ketakutan jujur aja, tapi ya hopefully soon overcome ya. Nah semoga. Kedepannya nih kamu punya project-project apa mungkin yang belum kamu kerjakan, yang pengen kamu kerjakan? Aku ada film aku horor juga yang belum tayang. Itu sekitar udah setahunan lebihan deh, kayaknya belum tayang juga karena kendalanya bioskop belum buka juga. Terus udah gitu sekarang insya Allah aku mau balik ke stripping lagi, dan semoga lancar deh gitu. Didoain deh. Segmen yang seru nih, cinta dan keluarga. Aku minum dulu deh kalau masalah cinta. Kamu tuh perempuan yang gimana sih, Dek? Aku? Dalam hal apa? Secara personal? Secara personal? Sejujurnya aku introvert. Aku introvert dan susah untuk nyambung sama orang baru. Terus aku bukan tipe yang kayak
membuka obrolan gitu loh Kak. Jadi kalau sama orang baru mungkin dibilangnya kayak, "Dek, kok itu susah banget nyambung sama orang." Padahal emang aku tipenya tuh yang kalau ketemu orang baru tuh diem dan nggak tahu mau ngomong apa gitu. Jadi introvert sih. Cuman kalau misalkan udah nyaman aku bisa Bisa extrovert. santai. Yes. Bagaimana Gitu. kamu memandang cinta? Dalam ya. Wow. Berat ya, berat ya. Berat ya. Ini Hello Story ini ya. Agak berat ya pertanyaannya, harus bijak apa enggak nih Kak? Terserah bebas. Memandang cinta itu nggak harus pasangan kan, maksudnya Iya. kayak di sekitar kita juga kalau misalkan ketemu sama orang-orang yang nyaman, yang bisa membawa energi positif sama kita juga, itu pastikan juga dia memberikan cinta untuk kita gitu. Lingkungan Kalau ya. dan kalau aku sih yang penting bisa berdampak positif dan kita mau berkembang bareng ya kalau untuk segi pasangan dan Pasangan. love life gitu. Punya target gak dalam urusan percintaan kamu? Enggak sih. Sekarang umur berapa, Dek? 21. Oh, masih muda. Masih muda. Masih panjang Iya. karirnya. Udah punya pacar belum? Wow. Dalam ya. Ada mama nih di sini. Gimana ya? Ya saling support ada dan saling mau berkembang bareng sih Kak. Gitu. Dari keluarga gimana nih, Dek, kalau urusan percintaan? Apakah ada restriction dari mama nih? Nggak Wow. boleh gini, nggak boleh gini, nggak boleh gini, harus yang begini. Ada nggak? Atau mama memberikan kebebasan karena kamu masih muda? You need to explore. Kamu harus bertemu banyak orang untuk lebih mengenal. Biasanya kan Yes. seperti itu. Apakah ada banyak do and don'ts-nya dari keluarga? Pasti, seorang ibu pasti loh Iya. memprotek anaknya. Tapi Yes. menurut kamu itu baik atau gimana? Aku anak tunggal, Iya. jadi pasti do and don'ts-nya ada juga gitu. Betul. Tapi emang kemauan aku juga gitu. Kalau misalkan masalah pasangan sih sejauh ini nggak ribet ya, maksudnya aku masih muda juga, jadi aku tahu mungkin apa yang aku butuhkan untuk di masa depan dan santai-santai aja sih sejauh ini. Cuman aku tahu emang kedepannya aku butuh yang seperti apa sih gitu. Kalau mama sih santai aja sih, Lumayan santai ya? lumayan santai sih. Cuman ya do and don'ts-nya pasti udah satu pemikiran lah sama aku kurang lebihnya. Kan Gitu. sekarang banyak nih mungkin anak lah yang udah cinta tuh kan lupa dengan semuanya, nggak mikirin keluarga, nggak mikirin lingkungan, ya pokoknya gue suka, that's it. Banyak lah, maksudnya bukan cuma di dunia entertain ya, in real life. Yes. Itu banyak. What do you think dengan hal seperti itu? Um, Apalagi kamu anak tunggal loh, maksudnya Iya. kan kamu lebih mungkin you have only you and your parents. Yes. Yes kan? Aku menurut aku balik lagi ke orangnya masing-masing sih Kak. Kalau aku sih keluarga berarti banget untuk aku ya, apalagi kan aku juga karir aku, pendidikan aku juga kan di supportnya sama mama. Mungkin kalau aku punya adik mungkin dekatnya sama adik, Iya. cerita everything sama mama, karena daily life-nya sama mama gitu Betul. kan. Maksudnya kayak diantar di syuting dan semuanya sih sama mama gitu. Kalau aku pribadi sih mungkin aku akan gimana ya, mama, orang tua itu pasti nggak mau anaknya tuh kenapa-kenapa. Betul, Mau yang setuju. terbaik, pokoknya itu udah absolut banget deh yang terbaik. Dan aku juga pasti kan juga mau sesuatu yang lebih baik daripada yang sebelumnya atau yang sekarang gitu kan. Jadi kalau misalkan masalah lebih cinta daripada sama keluarganya atau gimana, mungkin itu pilihan yang terbaik untuk dia, Iya. untuk versi dia gitu. Betul. Kalau aku sih mungkin akan keluarga pertama, itu karena dari kecil memang sama mama sama papa gitu. Jadi kalau misalkan ada pasangan pun aku pasti discuss juga sama mama sama papa dan orang-orang terdekat aku gitu. Sometimes keputusan aku kan juga ada labilnya atau Yes. ada kayak umur segini masih kayak cuman mau Ikutin seneng. hati ya, Bo. Ikutin Kayak hati. aku sometimes Nggak mungkin mikirin lingkungan yes, kan. dan Itu mah ke that's why. depannya Iya. gitu. Jadi aku pasti discuss dulu apapun pekerjaan, terus pendidikan sama love life juga aku pasti discuss. Kalau misalkan ada hal-hal yang nggak cocok di aku juga discuss juga gitu. Akhirnya ketemu di tengah. Jadi nggak tarik-tarikan gitu loh Iya, Kak. Maksudnya betul. nggak ngikutin mama atau ngikutin aku gitu, nggak juga. Jadi ya yang terbaik aja lah gitu. Kalau ngomongin mama nih, dari karir kamu awal sampai sekarang kamu masih ditemenin loh. Iya. Kemanapun kamu pergi, kemanapun kamu bekerja gitu, Yes. mama selalu ada untuk kamu. Sosok mama di mata kamu. Sosok mama, my everything sih. Karena apa ya,
tempat cerita, tempat discuss, tempat debat juga. Hal-hal yang kayak harusnya nggak gini nih, harusnya gini, tapi enggak deh, kamu mendingan kayak gini gitu. Itu debat juga jadi asik juga, seru juga. Jadi everything sih Kak, apa ya, ya apa namanya, tempat debat, tempat semuanya gitu. Karena kan emang kalau di lokasi mungkin mama ngedrop doang, abis itu tinggal. Tapi kan setiap harinya kan kayak emang Ada komunikasi dan bertemu. selalu support. Aku juga tinggal sama mama Mama juga. Jadi ya. dari A sampai Z mama tahu, dan perkembangan aku secara emosional, secara psikis dan fisik juga mama tahu gitu. Gitu sih. Ada nggak sometimes aku pengen sendiri nih, aku bosen. Ada. Ada Nah, pasti. to overcome itu seperti apa? Aku percaya pasti kayak remaja atau yang menuju dewasa itu kan pasti ada butuh ruang space gitu kan Kak. Tuh, Maksudnya setuju. butuh privacy juga, dan mama sama papaku sih memberi itu gitu. Jadi kayak aku mau pergi sama teman-teman, mau pergi sama yang lain gitu, kayak itu aku dikasih space, dikasih waktu untuk aku bermain, untuk aku belajar, semuanya aku dikasih gitu. Dan aku yakin mama sama papa juga nggak terlalu yang nge-protect aku kayak gimana gitu, dan kita udah saling deal-dealan untuk ya udah aku punya space sendiri, aku punya privacy sendiri gitu sih. Ya dengan pertumbuhan kamu sekarang 21, dengan Yes. bertambahnya usia, pastinya kan kamu juga dilatih untuk bisa memanage yourself. Yes, benar. Ya kan? Mama itu kan sosok sebagai manajer kamu juga kan. Yes. Sekarang dalam setiap pekerjaan, mungkin waktu kamu masih 13-14 tahun, mama lebih menentukan. Yes. Ini bagus buat kamu, kita ambil. Ini enggak, kita nggak ambil. Nah kalau sekarang sistemnya seperti apa? Dengan kamu lebih dewasa. Sekarang sistemnya asik sistem. Kalau aku sih sekarang aku tahu nanti ke depannya aku pengennya ke arahnya kemana, dan maunya seperti apa. Jadi kita discuss, aku pengennya kayak gini A B C D F G H I J K. Terus kayak mama oke, ya udah. Terus kadang aku suka bingung, ini gimana ya enaknya. Terus mama ya udah, berarti kalau kayak gini mendingan kayak gini. Ya udah sabar dulu, atau ya udah nanti dulu deh. Ya udah nanti mungkin ke depannya ada yang sesuatu lagi yang lebih baik atau lebih cocok untuk aku gitu. Jadi kalau untuk karir sih aku bisa take control karir aku sendiri sih. Cuman mama tetap harus dampingin aku gitu. Kedepannya rencana kamu mau apa? Apa yang kamu belum capai di dunia entertain ini? Yang belum capai, aku pengen dapat film action sih Kak. Karena dari dulu ketakutan aku action. Karena dulu pernah dapat FTV yang action gitu, terus aku bawa motor terus tabrakan gitu. Oke. Dari situ aku kayak aku nggak mau dulu deh ngambil film action, karena aku pikir kayaknya fisik aku belum terlalu kuat untuk kayak yang fighting yang berat-berat, yang koreo yang heboh gitu. Tapi aku mau challenge diri aku, kayaknya aku harus challenge diri aku untuk bisa ambil tantangan itu deh gitu. Siapa tahu ada kesempatan dan aku bisa nge-explore dan berkembang kan gitu. Kalau untuk personal, apa yang kamu ingin capai ke depannya? Jadi lebih dewasa dan lebih bisa memilah lagi mana yang baik dan buruk, dan apa ya, lebih dewasa sih, pasti lebih sabar dewasa, lagi. Lebih sabar lagi ya. Sekarir aku lihat kamu banyak improvement, banyak kemajuan ya. Amin. Sukses buat kamu ke depannya pastinya. Semoga kita juga bisa bekerja sama lagi dalam waktu dekat ya. It's been so long gitu kan. Banyak, udah lama banget. Sekarang aku minta mungkin pesan sedikit dari kamu sebagai storyteller kita. Apa ya? Paling nggak ada hasil yang mengkhianati usaha sih Kak. Karena komitmen, kerja keras, sama niat dari hati kita, dari diri kita sendiri itu nggak bakalan mengkhianati gitu loh. Jadi apapun yang kita niatin, yang kita komitmenin, itu pasti membuahkan hasil. Oke. Gitu. Thank you so much. Thank you. Hari ini bersama Denira, saya amazed loh, dari umur 14 tahun saya kenal dia, dan sekarang sudah sebesar ini, sudah secantik ini, dan cantik dari dulu sih. Wow, dan sudah jago banget ngomongnya sekarang. Thank you so much. Thank you. Jangan lupa subscribe, comment, and like Hello Story bersama Denira.
Thank you, Dek. Thank Thank you you so Kak much. for inviting.